Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan presentasi mengenai tugas PKK. Jadi usaha saya itu bisnis jasa print. Daftar isinya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan umum, yang ketiga ada manajemen kegiatan usaha, dan yang keempat adalah penutup. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di era digital, kebutuhan akan materi cetak tetap tinggi, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, maupun operasi. Namun tidak semua orang memiliki waktu, alat, dan keahlian untuk mencetak dengan hasil yang rapi dan profesional. Di sini peran jasa print sangat dibutuhkan. Kami hadir menawarkan layanan percetakan sederhana yang terjangkau, cepat, dan berkualitas, mulai dari dokumen, pamflet, kartu nama, hingga poster. Kami siap menjadi solusi cetak terpercaya untuk pelajar, konten creator, UMKM, dan komunitas. Dengan layanan ini, kami berharap dapat menjadi partner andalan dalam memenuhi kebutuhan cetak Anda tanpa ribet dan tetap maksimal. Bab 1 yang pertama 1.1 yaitu visi usaha. Visinya itu menjadi penyedia layanan jasa print yang terpercaya, kreatif, dan terjangkau untuk mendukung kebutuhan pelajar, pelaku bisnis kecil, dan komunitas digital dalam mencetak berbagai media dengan hasil yang rapi dan profesional. 1.2 yaitu misi usaha. Misi dalam usaha saya yaitu menyediakan layanan jasa print yang kreatif, cepat, dan berkualitas untuk setiap pelanggan. Yang kedua yaitu menerima masukan dan kritik dari pelanggan sebagai dasar untuk mengembangkan layanan kami. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan responsif dalam setiap proses cetak dan pengerjaan proyek. 1.3 yaitu tujuan usaha. Tujuan usaha saya yaitu memberikan solusi jasa print yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu mengembangkan usaha secara bertahap dengan memperluas layanan seperti desain cetak, kreatif, dan paket cetak promosi. Dan yang terakhir yaitu mempermudah pelanggan dalam menghasilkan materi cetak yang menarik tanpa harus menguasai desain atau teknik cetak. 1.4 yaitu manfaat usaha. Manfaat usaha saya yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan solusi jasa print yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Yang kedua itu mengembangkan usaha secara bertahap dengan menambahkan layanan seperti desain cetak kreatif dan paket promosi cetak untuk berbagai keperluan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pelanggan dalam cetak materi visual yang menarik tanpa perlu memiliki keahlian desain atau pengalaman di teknik dalam percetakan. Yang kedua yaitu tinjauan umum. 1. Profil usaha. Nama usaha saya yaitu print, nama produk saya jasa print. Terus harga produk saya sekitaran 500 sampai 20.000 tergantung paket. 2.2 itu lokasi usaha. Lokasi usaha jasa print saya ini berada di Garden Point 2 Blok D 018 yang merupakan rumah pribadi pemilik. Dengan memanfaatkan hunian sebagai tempat operasional, usaha dapat dijalankan secara lebih efisien tanpa keperluan menyewa tempat. Lingkungan perumahan yang tertata rapi dan akses yang mudah turut mendukung kelancaran proses cetak dan pelayanan kepada pelanggan. 2.3 itu strategi pemasaran. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis, konten yang dibagikan akan mencakup hasil cetakan, before after jika ada, tips seputar percetakan serta testimoni pelanggan dengan penggunaan hashtag yang relevan untuk memperluas jangkauan audiens. Strategi berikutnya adalah menawarkan beragam paket promosi menarik seperti cetak dokumen dalam jumlah tertentu dengan harga spesial atau bonus cetak gratis. Semua pelanggan baru, pendekatan langsung ke pelajar, pelaku UMKM, dan komunitas lokal juga menjadi fokus dalam memperkenalkan layanan ini secara solusi praktis dan hemat untuk kebutuhan cetak mereka. Sebagai bentuk membangun kepercayaan, portofolio hasil cetak terbaik akan ditampilkan secara online disertai dengan ulasan dan testimoni dari pelanggan yang telah menggunakan layanan kami. 2.4.1 yaitu
sekarang saya akan menjelaskan tentang SWOT, yaitu strength, weakness, SWOT maksudnya strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan. Pertama, harga layanan cetak lebih terjangkau dibandingkan percetakan profesional besar. Proses percetakan cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, fokus pada layanan cetak sederhana yang cocok untuk pelajar UMKM, personal branding, dan komunitas. Yang kedua itu kelemahan, yaitu weakness. Ada satu, yaitu keterbatasan dalam menangani proyek cetak dengan volume besar atau desain yang sangat kompleks. Yang 2.4.3 yaitu kesempatan, opportunity atau peluang. Yang pertama, ada opportunity saya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan cetak materi promosi dan dokumen meningkat pesat, terutama untuk bisnis kecil dan pelajar. Yang kedua yaitu banyak pelaku UMKM dalam komunitas yang membutuhkan jasa print sederhana namun berkualitas tinggi untuk mendukung aktivitas mereka. Ancaman dalam usaha saya yaitu ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi percetakan mandiri dan aplikasi desain yang memungkinkan pelanggan mencetak sendiri. Yang kedua itu kompetitor lain yang menawarkan harga lebih murah atau layanan cetak yang lebih cepat. Yang ketiga itu tren kebutuhan cetak yang cepat berubah menjadi dan bergeser ke digitalisasi. Bab 3 yaitu manajemen kegiatan operasional usaha. 3.1 yaitu paket layanan. Saya ada 2 paket, yaitu paket A dan paket B. Paket A harganya 500 per lembar. Fiturnya yaitu cetak dokumen hitam putih standar, ukuran kertas A4, kualitas cetak rapi dan cepat. Revisi cetak ulang 1 kali jika ada kesalahan. Paket B itu 1000 per lembar. Fiturnya ada semua fitur paket A, cetak warna standar, pilih kertas sedikit lebih tebal. Yang kertas sedikit lebih tebal yaitu misalnya HVS 80 GSM. Dan yang keempat yaitu revisi cetak ulang hingga 2 kali. 3.2.1 yaitu alat dan bahan produksi. Alat produksi saya itu printer, komputer, scanner, dan internet. Bahan produksi saya itu kertas, tinta printer, software design, dan pengolahan dokumen seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, atau aplikasi pengolah kata. 3.2.2 yaitu cara pembuatan produk. Yang pertama itu konsultasi. Proses jasa print diawali dengan penerimaan dokumen atau materi cetak dari pelanggan, baik berupa file digital maupun instruksi khusus terkait dengan desain dan jenis cetakan yang diinginkan. Setelah semua bahan diterima, dilakukan diskusi singkat untuk memastikan kebutuhan dan spesifikasi cetak. Yang kedua itu desain dan persiapan. Berdasarkan hasil konsultasi, dilakukan penyesuaian atau pembuatan desain sederhana jika diperlukan, termasuk pengaturan ukuran kertas, jenis kertas, dan layout cetak sesuai keinginan pelanggan. Yang ketiga yaitu proses cetak. Perangkat produksi seperti komputer, printer, dan bahan cetak dipersiapkan. File digital diimpor ke software cetak atau desain, kemudian dilakukan proses percetakan sesuai spesifikasi, termasuk pemilihan warna, resolusi, dan finishing jika ada. 3.2 masih dengan pembuatan produk. Yang pertama, revisi dan persetujuan. Setelah cetak awal selesai, ini lanjutannya. Ini yang keempat, kelima, yang keenam. Yang keempat itu revisi dan persetujuan. Setelah cetak awal selesai, pelanggan dapat melakukan pengecekan hasil cetak. Jika ada kesalahan atau perubahan, dilakukan revisi cetak ulang sesuai kesepakatan paket layanan. Yang kedua itu hasil produk akhir. Cetakan yang telah disetujui menjadi produk akhir dengan kualitas yang sudah diperiksa dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keenam yaitu pengiriman atau pengambilan. Produk cetak akhir diserahkan kepada pelanggan melalui pengambilan langsung di lokasi usaha atau pengiriman menggunakan jasa kurir sesuai kesepakatan. 3.3 yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional jasa print dilakukan setiap hari pada pukul 11. Pemilik usaha biasanya melakukan persiapan sejak pukul 9.45.
untuk memastikan seluruh perangkat seperti komputer, printer, dan stok kertas siap digunakan. Setelah persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penerimaan file dari pelanggan, pencetakan dokumen, komunikasi komunikasi terkait revisi desain cetak, dan penyerahan hasil cetakan hingga pukul 11 malam. Pembelian perlengkapan pendukung seperti tinta kertas dan perawatan printer dilakukan secara berkala, menyesuaikan kebutuhan produksi dan tren dalam dunia percetakan. Bab 4 yaitu penutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa printer sederhana ini memiliki peluang yang cukup besar di tengah peningkatan kebutuhan akan layanan percetakan, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis, maupun pribadi. Melalui strategi pemasaran digital, pelayanan yang responsif, serta komitmen terhadap kualitas hasil cetakan, usaha ini berpotensi untuk berkembang lebih lanjut. Tantangan seperti kompetitor dengan harga lebih murah dan teknologi cetak yang terus berkembang dapat diatasi dengan terus meningkatkan kreativitas, tepatnya waktu layanan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Dengan demikian, proposal usaha jasa printer sederhana ini diharapkan dapat menjadi solusi andalan dalam memenuhi kebutuhan percetakan masyarakat masa kini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, komen saja di bawah.